apa sih beda nilai rupiah kita dengan nilai dolar? Man and Mat. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ujung barat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Nah, hari ini di studio kita kedatangan seorang tamu spesial yang luar biasa. Beliau ya bisa dikatakan guru kita. Kemudian beliau juga punya pengalaman yang sangat luas di bidang ekonomi umat dan juga di bagian investasi real. Siapa beliau? Telah hadir di sini Ustadz Ihsan Azmi. Ya, selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, barakallah. Sehat. Ya Ustadz, alhamdulillah Ustadz, terima kasih telah hadir kemari Ustadz. Iya. Nah, jadi hari ini kita sedikit membahas nih Ustadz mengenai tentang ekonomi umat, Iya. mengenai tentang ya macam-macam lah nantinya Ustadz. Ya. Jadi sebelumnya mungkin Ustadz bisa sahabat-sahabat kita ini mungkin pengen tahu latar belakangnya Ustadz. Ustadz hari ini adalah sebagai yang saya tahu Direktur Utama PT HBT ya Ustadz Ya, ya? benar. HBT itu Harkat Berkah Tamita. Ya. Nah, mungkin bisa sedikit jelaskan Ustadz, perusahaan PT HBT itu apa Ustadz? Ya, jadi PT Harkat Berkah Tamita ini adalah salah satu perusahaan perseroan yang kita dirikan untuk memanajemenkan 212 Mart. Memang selama ini di khalayak umum pasti orang lebih mengenal 212 Mart dibanding PT HBT. Benar. Kenapa PT HBT ini kita bentuk? Ini adalah sebagai wadah atau rumahnya atau manajemennya dalam menjalankan 212 Mart. Iya. Seperti itu. Gitu Ustadz. Oke. Jadi 212 Mart itu adalah implementasi dari ekonomi umat juga ya Ustadz ya. Iya. Nah, jadi Ustadz, menurut pandangan Ustadz ini, perkembangan ekonomi di dunia saat ini dan Indonesia pada khususnya, tapi kita berbicara sebelum corona melanda nih Ustadz. Oke. Bagaimana keadaan ekonomi kita ini yang menurut pandangan Ustadz? Iya. Mungkin sebelum kita berbicara masalah tersebut, ada baiknya kita coba melihat histori kenapa sebenarnya 212 Mart ini harus kita bentuk. 212 Mart ini harus kita bentuk. Yang pertama, kalau kita bersama dengan teman-teman ini ingin membuat suatu usaha, bagaimana usaha itu bisa memberikan kemaslahatan bagi umat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rujukannya adalah seorang mukmin atau seorang muslim atau Islam pada saat dia ingin melakukan segala sesuatu itu haruslah ada petunjuk atau ada tujuan untuk apa dia melakukan itu. Yang pertama, tujuan kita buat itu adalah adanya perintah Allah tentunya. Apa itu perintah Allah? Yang pertama seperti termaktub di surah Az-Zariyat, firman Allah, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Apa artinya di situ? Tidaklah Allah ciptakan jin wal insa dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, tanda petiknya adalah apabila manusia dan jin itu tidak beribadah kepada Allah, maka sungguh sebenarnya Allah nggak ciptakan kita. Benar. Nah, jadi dapat kita rangkumkan lagi bahwa segala aktivitas, segala usaha, segala pekerjaan, segala apapun yang kita lakukan di dunia ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Nah, salah satu bentuk ubudiyah itu adalah dalam hal ibadah dan dalam hal muamalah. Nah, ibadah itu sudah kita lakukan secara personal. Benar. Sedangkan muamalah kita lakukan adalah kaitannya dengan hubungan kita dengan manusia. Benar. Seperti yang diterangkan Allah juga di surah At-Taubah 105, itu disampaikan bahwa bekerjalah kamu yang pekerjaanmu itu akan dilihat oleh Allah, Rasul dan kaum muslimin. Yang pekerjaanmu itu juga akan dipertanggungjawabkan. Nah, berdasarkan latar belakang itulah maka kita beserta teman-teman ingin mengimplementasi terhadap apa yang Allah sampaikan itu, bahwa pekerjaan itu adalah ibadah sepanjang pekerjaan itu bermanfaat bagi kita, keluarga dan orang lain. Nah, inilah yang kenapa kita harus membentuk 212 Mart. Karena 212 Mart ini kalau secara histori pastilah teman-teman sudah tahu ya, sudah paham.
bahwa Kejadian yang kejadiannya tahun ya, kejadian sebelum di pilkada ya 2000 DKI itu ya. San? ya 2016 kalau nggak salah saya. 2016 sebenarnya. 2016. Itu berkumpullah seluruh elemen muslim di situ berkumpul. Qadarullah Allah buat asbab berkumpulnya tersebut sehingga para ulama, para pengusaha muslim pada saat itu berpikir potensi umat Islam ternyata besar loh. Nah, kalau potensi ini besar, kenapa nggak potensi ini kita sama-sama juga untuk membentuk suatu potensi ekonomi yang besar? Coba bayangkan apabila potensi ekonomi yang besar ini kita rangkumkan menjadi satu, ini sungguh menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Benar. Karena selama ini umat Islam hanya ditargetkan menjadi orang yang konsumtif, tidak menjadi orang yang produktif. Sehingga beginilah kejadiannya bahwa suatu di mana masa umat Islam itu hanya bisa menuntut sesuatu, tetapi solusi yang diberikan itu tidak ada. Solusi yang diberikan itu tidak ada. Sehingga dengan 212 Man ini kita harapkan kita membuat suatu pasar. Nah, 212 Man ini ibarat pasar. Seperti kita analogikan pada saat hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Pada saat hijrahnya Rasulullah ke Madinah, beliau membuat dua komunitas kelompok. Bukan kelompok. Pada saat hijrahnya Rasulullah ke Madinah, yang beliau buat itu adalah dua hal. Yang pertama, beliau membuat masjid. Untuk apa masjid? Untuk membentuk karakter sahabat. Di mana hubungan manusia itu kepada Allah. Kemudian beliau membuat apa? Membuat pasar. Kenapa harus dibuat pasar? Di situ adalah transaksi antar manusia. Nah, berbicara pasar itu berbicara muamalah hubungan manusia dengan manusia, yang pasar itu juga bisa terbentuk sehingga menghasilkanlah suatu produktivitas umat, dan produktivitas umat itu menghasilkan dana, yang dana itu diperuntukkan untuk perjuangan umat. Artinya di belakang pasar yang dibentuk oleh Rasulullah itu, beliau itu dengan para sahabat itu melakukan iddat atau latihan perang. Makanya kenapa pada saat kaum muslimin itu berperang dan sebagainya, itu kaum muslimin itu mempunyai cukup dana untuk memberikan infak, baik itu dari harta-harta mereka yang secara pribadi, juga dari harta-harta yang memang sudah diwakafkan diwakafkan dari pasar-pasar yang dibentuk tadi. Nah, inilah kenapa pasar itu penting dimiliki oleh umat muslim, karena di pasar itulah produktivitas umat muslim itu bisa berkembang. Sebagai contoh di 212 Man itu kita coba menggerakkan bagaimana produksi-produksi lokal itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Coba bayangkan sekarang bahwa produksi-produksi yang ada atau produk-produk yang ada selama ini yang kita pakai itu adalah produk-produk yang diproduksi oleh notabene-nya itu orang-orang non-muslim. Artinya mereka hanya melihat pasar syariah itu hanya sebagai musiman. Arti musiman di sini adalah mereka melihat bahwa pasar syariah itu hanya sebagai permintaan pasar. Makanya ini yang bisa saya sampaikan juga bahwa maaf mungkin ada juga lembaga-lembaga keuangan syariah, kemudian ada pemerhati syariah ini hanya hanya berbicara bagaimana produk-produk itu ada labelisasi halal. Alhamdulillah memang kalau kita melihat bahwa ke depan akan dibicarakan kanun bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia atau khususnya di Aceh itu harus berlabelkan halal MUI. Nah, pertanyaannya sekarang adalah tidak cukup sebenarnya di sini. Kita berbahagia memang dengan kehalalan produk yang seharusnya ada di kemasan produk tersebut. Tapi lebih dari itu, pertanyaannya adalah produksi siapa itu? Apa produksi kita muslim? Bukan. Ternyata produksinya tetap dimiliki oleh mereka, cuman keinginan mereka saja yang keinginan kita saja yang mereka adopsi atau mereka ambil untuk membuat produk-produk mereka.
Artinya disinilah pentingnya pasar, di mana masyarakat muslim itu bisa membentuk suatu produktivitas yang baik sehingga produk itu bisa ditempatkan di pasar dan dimiliki oleh dan diperjualbelikan ke masyarakat muslim lainnya. Mungkin itu sebagai gambaran kenapa kita buat 212 Mat. Mudah-mudahan 212 Mat ini menjadi pemicu bagi muslim, teman-teman jamaah kita untuk lebih produktif dalam dalam melakukan aktivitas ekonominya. Tapi gini Ustaz, kita berbicara tentang 212 Mat. Ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu, dengan munculnya 212 Mat ini, apakah akan mengganggu usaha-usahanya masyarakat yang sebelumnya ada gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Toh kalau memang itu mengganggu, berarti sama saja gitu dengan hadirnya mat-mat yang lain yang hari ini beredar di segala pelosok Indonesia gitu Ustaz. Gimana? Ya, alhamdulillah memang ini pertanyaan yang sangat krusial ya, sangat penting dan ini juga bukan hanya mungkin Cika bukan hanya dengar dari teman-teman Cika dan sebagainya, mungkin saya pribadi pernah dipertanyakan hal tersebut. Benar. Jadi keberadaan kita 212 Mat itu bukan head to head dengan market atau pasar-pasar muslim lainnya. Malah kita bergandengan tangan. Kenapa saya katakan bergandengan tangan? Karena pasar yang kita bentuk atau yang pasar yang kita buat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kita meningkatkan produktivitas umat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana produk-produk yang selama ini kurang dikenal itu menjadi dikenal dan dimiliki dan ditransaksikan sesama kaum muslimin lainnya. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Awalnya kalau kita melihat market-market tradisional, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa karena mereka memulai usahanya dengan personal, kemudian dengan uang pribadi dan sebagainya, maka orientasi berpikir teman-teman kita di sini adalah bagaimana mereka atau teman-teman kita tersebut bisa melakukan transaksi jual beli itu sebesar mungkin tanpa memperhatikan produk apa yang dijualnya. Gitu. Nah, sebagai contoh misalnya, sepanjang produk merek A itu laku terjual, kita katakanlah contoh air mineral ya, mungkin Cika sudah paham air mineral yang selama ini memang sangat terkenal ya. Benar. Sangat terkenal. Jadi nasional ya. Ya, secara nasional itu kan memang air mineral itu sangat laku terjual dan mudah dijual. Teman kita yang memang market tradisional ini, harapan mereka itu adalah bagaimana mereka bisa memperjualbelikan barang dagangannya sehingga bisa menghasilkan laba, kemudian juga produk-produk tersebut laku terjual tanpa mempertimbangkan apakah produk-produk saudaranya itu bisa berkembang atau laku di pasaran. Sebagai contoh bisa saya sampaikan bahwa ada malah salah satu pengurus kita itu awalnya itu beliau itu memasarkan itu produk air lokal yang dari Blang Pidi. Air mineral. Air mineral lokal dari Blang Pidi itu mereknya Adan. Itu diceritakan oleh beliau pada saat barang dagangannya itu atau produksi air mineral Adan Blang Pidi itu ditempatkan di swalayannya tradisional, swalayan saudara kita yang lain, itu malah mereka nggak nerima. Padahal itu hanya bentuknya konsinyasi. Artinya produk itu hanya ditempatkan, titipan. Nanti pada saat laku baru diambil hasil penjualannya. Nah, ternyata itu pun saja tidak diterima. Sampai ada perkataan bek pepunuh-penuh kedai kamu lah. Jangan penuh-penuhi kedai kami lah. Itu memang barang nggak laku kan seperti itu. Jadi ini kan hal-hal yang miris. Sama seperti misalnya ada produk saudara kita, misalnya produk-produk yang memang belum dikenal, belum dikenal pada saat ditempatkan, dan kita pahami bahwa space atau tempat layout mungkin market saudara kita juga mungkin terbatas ya. Mungkin dengan adanya produk-produk UMKM, ada produk-produk saudaranya yang ingin tempatkan di situ mungkin mengganggu tempat atau layout dari produk-produk yang selama ini mereka jual. Dan produk-produk itu notabene belum teruji secara kualitas dan pemasarannya. Sehingga kebanyakan produk-produk dari UMKM ini banyak ditolak oleh oleh swalayan saudara kita. Jadi 212 Mat ini adalah kebijakan 212 Mat ini yang kita terapkan di 212 Mat. Yang pertama, apabila produk-produknya itu sudah
bagus secara kualitas, Ya. kemudian secara persistensinya, secara kontinuitas usahanya itu Iya. berjalan lancar, kemudian secara mutunya itu juga secara rasa dan sebagainya sudah oke, Iya. maka produk yang di luar itu kita nggak jual. Contoh seperti air mineral. Ya, yang sifatnya nasional gitu. Ustaz. Ya. Ya, berarti kita lebih mengutamakan saudara-saudara Ya, UMKM ya, lokal. Ya. Kalau ada produk yang sama, Mm-mm. kita maka tidak menjual lagi yang nasional. Ya. Kecuali kalau Ya. memang tidak ada yang menggantikan. gitu, Ustaz, ya. Betul, betul. Karena saya kemarin saya sering belanja di 212 Mart itu, Ya. juga memang ada produk-produk yang tidak ada penggantinya. Ya. Gitu. Seperti misalnya susu anak-anak, Betul. kemudian apa Pampers. ya, Pampers mungkin nama merek ya. Ya, gitu, nama merek cuma karena sudah terbranding, terbranding, ya. tetap Popo itu Pampers namanya Popok, kan. ya, Pampers, ya. Popo ya maksud Ya, saya Popo, Popok, bukan Pampers. Karena sudah terbranding Benar, kan sama benar. kayak odol ya. Ya. Kayak odol kan seharusnya odol, memang Odol. selalu kita ada terbranding merek kan. Ya, betul. Sehingga Seperti kita mie beli instan, beli merek Benar. yang lain tapi yang Ya. tersebut itu juga Benar. kan. Nah, seperti itu kan tidak ada yang mengcover di Ya, lokal. Belum ya. ada mungkin. Ya, Ustaz, tidak ada barang substitusinya, Iya. nggak ada barang pengganti. Benar, jadi wajar. Nah, kemudian Ustaz gini, kembali ke ke pertanyaan di awal tadi. Menurut Ustaz berarti pandangan Ustaz, ekonomi dunia sebelum corona ini Mm. sebenarnya memang sudah tidak berpihak pada masyarakat kelas bawah dan pelaku UMKM menengah ke bawah, atau seperti apa Ustaz? Secara global dan secara di Indonesianya mungkin Ustaz. Jadi saya melihat begini ya, mungkin kalau kita berbicara Indonesia mungkin terlalu luas ya, Ya. terlalu luas bicara Indonesia, mungkin ada pakar-pakar lain yang memang mungkin bisa menyikapi hal tersebut. Iya. Tapi ini kita hanya melihat lingkup daerah lah. Kalau Mhm. kita melihat lingkup daerah, kalau kita berbicara masalah wacana, wacana itu adalah tanda petik wacana di sini adalah keinginan. Iya. Keinginan pemerintah, keinginan kita bersama untuk memajukan UMKM lokal. Ada keinginan itu. Cuman masalahnya keinginan itu tidak tidak dipraktekkan melalui apa yang harus dilakukan agar keinginan itu bisa terrealisir secara sempurna di lapangan. Sebagai contoh misalnya, Iya. pada saat bahwa pemerintah atau teman-teman ingin supaya UMKM lokal itu maju dan sebagainya, maka sungguh seharusnya yang difikirkan adalah bagaimana produk lokal itu bisa layak. Kemudian produk lokal itu juga bisa ditampilkan, Ya. bukan hanya sebatas tampilan pada saat ada ajang-ajang tertentu saja. Seperti misalnya ada pasar-pasar atau memang pameran-pameran gitu. atau pemerintah misalnya mewajibkan ya, tanda petik di sini mewajibkan bahwa setiap supermarket kita yang ada di Aceh misalnya minimal space yang harus disediakan untuk UMKM itu adalah 30%. Nah, itu berbicara kita keberpihakan, bukan hanya wacana. Iya, benar. Jadi kalau kita berbicara hanya wacana, kami berpihak kepada UMKM, betul berpihak. Tapi Dari effortnya, kebijakannya. effort kebijakan keberpihakan itu seperti apa? Itu kan harus terrealisir. Iya. Artinya pada saat misalnya ada supermarket buka dan sebagainya, itu ada kebijakan tertentu. Ini kalau kalian buka supermarket atau kalian buka minimarket, maka minimal 3 produk lokal ya. Nah, walaupun produk lokal tersebut artinya produk lokal yang memang secara hitung-hitungan kita akan melihat bahwa produk lokal ini apakah memang itu layak atau tidaknya, itu juga nanti akan bagaimana pemerintah itu menilai bahwa memang produk lokal ini sudah layak di up Iya. atau memang produk lokal ini memang harus perlu pembinaan khusus. Iya. Nah, yang kedua, masalah pembinaan. Nah, sekarang terkadang wacana dari pemerintah adalah bahwa produk-produk lokal yang dipasarkan di market atau di pasar-pasar supermarket itu harus misalnya ada PRT-nya atau ada misalnya izin-izin yang memang yang seharusnya izin-izin itu bisa agak diperlunak. Maksud saya diperlunak di sini adalah apabila izin-izin itu memerlukan biaya, maka izin-izin itu mungkin bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Iya. Artinya itu lakukan saja dulu pendampingan dari dinas terkait misalnya. Misalnya ada dia buat misalnya bakso misalnya, bakso yang notabene dia baru bisa buat bakso
Tapi pada saat dia mengurusi izin, dia akan membutuhkan biaya. Yang kalau dia keluarkan biaya itu untuk mengurusi izin, maka bakso ini nggak akan pernah dia bisa buat. Iya, Karena modalnya udah habis. modalnya sudah habis. Benar. Nah, yang harus dilakukan mungkin kalau menurut hemat saya, datang dinas, dampingi, kemudian lihat mana lokasi buat baksonya. Iya. Bagaimana proses pembuatannya. Iya. Artinya dinas itu mendampingi sampai dengan dinas itu bisa merekomendasi bahwa khusus untuk baksonya Bang Cika, ini kita rekomendasikan bisa diproduksi Iya. selama 2 bulan misalnya. Iya. Nah, setelah produksinya itu baik dan sebagainya secara 2 bulan, itu dinas langsung menanyakan, Bang Cika nih baksonya lumayan loh, kemasannya bagus dan sebagainya. Nah, sekarang buatlah izinnya ya. Karena ongkos untuk buat izin itu sudah ada dari Benar. transaksi penjualan tadi, penjualan bakso itu tadi, benar. Jadi terkadang UMKM ini sudah diberati dengan hal-hal yang kayak mana ya? Dengan hal-hal yang seharusnya itu jangan dia pikirkan dulu. Benar. Artinya sebelum memproduksi sesuatu tuh harus ada izin A, izin Iya. B, izin C. Jalan dulu lah. Jalan dulu maunya, jalan dulu. Tetapi jalannya itu perlu adanya pendampingan. Sama seperti Cika misalnya. Saya pertama nggak tahu Cika. Cika itu apa namanya baksonya itu seperti apa buatnya. Misalnya saya dinas nih. Seperti apa? Oh begini-begini buatnya. Oke, kita inspeksilah ke lapangan bagaimana Iya. cara buatnya. Iya. Mana tempatnya. Kemudian kita berikan apa namanya panduan-panduannya. Seharusnya Benar. bakso diolah seperti ini, tempatnya seperti ini, airnya seperti apa, bagaimana cara mensucikan dan sebagainya. Iya. Nah, pada saat itu sudah lakukan, maka dinaslah yang bisa merekomendasi. Sehingga pada saat nanti ada dinas terkait yang memeriksa, ini belum ada izinnya loh. Oh, tapi kita udah ada surat loh. Iya. Surat apa namanya? Rekomendasi lah. Rekomendasi. Iya, benar. Kenapa kita nggak buat? Karena kita untuk saat ini belum punya biaya. Betul. Biarlah kami jualan dulu barang Iya. sebulan 2 bulan. Setelah itu, setelah lihat ada siklus penjualan, baru nanti dinas ini akan mendampingi kembali. Jika baksonya udah laku loh, enak loh. Iya. Nah, udah buat izin supaya produksi kamu itu bisa lebih luas Iya. dipasarkan. Selama Ya, ini seperti ide-ide itu. tersebut sudah pernah disampaikan ke pemerintah, Sa? Ya kalau saya pribadi mungkin Sudah pernah, ya? belum pernah, Belum pernah. tapi ada juga beberapa pengurus yang memang sudah pernah menyampaikan, pernah, tapi ya memang seperti itu ya. Aturan Artinya, butuh proses ya, ya Sa? butuh proses. Tapi juga pemerintah khususnya Kota Banda Aceh yang saya pahami sudah sangat membantu UMKM juga dengan memudahkan beberapa izin di awal ya, gitu ya. ya. Nah, oke Ustaz, Alhamdulillah memang kayak gitu kan. intinya adalah untuk membangun ekonomi umat ini memang harus dimulai dari bawah gitu. Ustaz. Ya, ya. Dan kita harus memfasilitasi apa yang saudara-saudara kita buat Ya. hari ini. Ya, itu yang pertama. Dan itu yang kedua juga ingin saya sampaikan sedikit lagi. Ada yang terlupa tadi adalah kita kaum muslimin ini terkadang lupa. Kita ini terkadang lebih banyak menuntut daripada mencari solusi. Iya. Sebagai contoh, sebagai gambaran contoh kecil saja. Pada saat sekarang kondisi sekarang ini karena harga-harga pada naik semua. Benar, Covid. Malah saya kemarin itu pada saat beli bawang merah itu 60.000 sekilo. Saya terkejut juga. 60.000 Bawang merah 60.000 sekilo. Bawang Aceh ya mungkin. Bawang Aceh, bawang merah ya, itu. yang Bawang kecil. Bombay itu kalau nggak salah saya sekitar 40.000. Nah, itu kan kalau kita melihat itu luar biasa kan? Benar, Luar benar. biasa. Artinya, nah, pertanyaannya sekarang adalah pada saat terjadi kenaikan barang, apakah kita bisa menurunkan harga barang itu dengan menyebah saja mempep itu apa maksudnya Jika? Apa Rahmat? Mempep itu apa? Rahmat? Cuap-cuap ya. Mengeluh ya, mengeluh ya. Mengeluh. Memang ada Merepet, bahasa Aceh itu yang kalau kita artikan nggak kurang chemistry-nya. Iya. Jadi kalau kita bilang mengeluh itu cocok sebetulnya, cuman kurang pas. kurang Mempep pas, ya. itu lebih kepada inilah. Apa ya? Bahasa Indonesia. Jadi biasanya kan ibu-ibu tuh mempep kan ini mandum kayak semua udah naik. Nah, sekarang pertanyaannya apakah cukup kita hanya menuntut dengan kegelisahan, dengan mempep kita itu, dengan apa namanya kegalauan kita itu bisa menurunkan harga barang? Enggak. Benar. Jadi harus ada tindakan konkret juga. Yang harus kita lakukan adalah solusi bagaimana. Yang seharusnya contoh, kita sekarang pada saat kita bawa belanjaan yang harga 100.000, pada saat kita dulu bawa uang 100.000 di dompet, mungkin pada saat kita beli belanjaan dulu itu banyak belanjaannya, ada satu tentengan tas mungkin. Tapi pada saat sekarang kita bawa uang 100.000, itu tentengan tasnya itu berkurang jadi setengah. Benar. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita mempep, apakah tentengan tas kita itu menjadi sama dengan tentengan tas kita pada saat dulu kita beli 100.000? Tentu enggak. Benar. Nah, solusinya adalah pada saat kita mendapati ada produk barang-barang yang mahal,
maka disitulah kita harus menimbulkan bahwa kita harus produksi. Iya. Contoh misalnya, ini untuk hal dalam kapasitas kecil rumah tangga. Benar. Nah, di rumah tangga terkadang kondisi saat ini adalah suke pulut menteng, suke pulut apa? Daun pandan ya. Daun pandan. Un pandan menteng, un temburui, Iya. habisnya mboh limeng. Kemudian pokoknya hal-hal yang seharusnya dulu tidak dibeli itu sekarang dibeli. Karena Terus sekarang biasanya dulu dibeli. ada di pekarangan rumah. Zat. Ada di pekarangan Iya, rumah. benar. Nah, inilah yang kemarin pada saat saya mungkin ada saya isi kajian ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Kemudian ada kemarin saya juga ada mengisi materi di UIN, kemudian materi di Hotel Rasa Mala itu program pemerintah kota itu dalam rangka pemberdayaan UMKM. Iya. Itu saya mengatakan bahwa pada saat kita mendapati ada barang-barang produk-produk yang mahal, maka apa yang harus solusi kita buat? Nah, solusi yang dibuat seharusnya yang dulu kita nggak tanam daun pandan, tanam lagi sekarang. Iya. Temburui sekarang kita nggak tanam lagi, tanam lagi. Iya. Dulu orang bak puteknya tanam, Benar. buahnya bisa digunakan, putek je ke gulai. Iya. Artinya sekarang kates, kemarin saya beli kates itu 15.000. Kan bisa berkurang. Artinya 100.000 itu bisa kita hemat kan? Betul. Yang seharusnya 100.000 itu ada komposisi kates yang kita beli, gara-gara kita buat solusi di rumah dengan tanam kates, maka berkurang dia. Benar, Sehingga 100.000 itu nggak habis 100.000. Benar. 100.000 kurang 15 berarti Iya. 85.000. Nah, temburui, pandan, asam sunti mantang satu bambu itu 20.000. Saya hafal sekali. Kemudian cabai rawit 40.000 sekilo. Sepertinya Ustaz sering ya Oh, pasar Ustaz. Saya pada saat berbicara ini saya sudah survei dan Iya. saya sudah lakukan solusi-solusi itu di rumah. Saya tanam cabai rawit, Iya. saya tanam ubi, daun, sehingga daun ubi bisa dipetik. Kemudian Betul. saya tanam pohon katu, daunnya bisa dipetik. Iya. Saya tanam pohon putih. Dan yang paling utama di situ natural. Ya, Kemudian natural. kelapa aja saya juga udah tanam di rumah. Pohon Artinya kelapa kelapa aja, muda aja luar biasa kan sekarang, Betul, apalagi betul. puasa-puasa nih kan. Puasa. 7.000 8.000 nggak Betul, kemana tuh. betul. Sekali kita beli 14.000. Artinya uang 100.000 itu ternyata bisa kita hemat dengan solusi yang kita buat. Itu Iya. dari rumah sendiri. Nah, coba bayangkan kalau seluruh masyarakat berpikir untuk memberikan solusi ini kepada umat. Contoh, dulu sebetulnya buat kecap dan saus itu paling gampang. Iya. Cuman saya bilang paling gampang di sini pada saat kita lihat prosesnya. Dia buat proses kecap dan saus itu ternyata gampang loh. Ternyata gampang. Nah, cuma masalahnya ada nggak kaum muslimin itu yang buat saus sama kecap? Kalau hitung-hitungan di Banda Aceh saja dengan untung Rp2.000 saja, itu bisa ada mendapatkan omset sekitar 2 miliar kalau sebetulnya kecap sama saus saja yang dia konsentrasikan. Nah, Di Banda Aceh nggak ada ya Ustaz? belum ada. Belum ada. Ya? Makanya di sini kenapa 212 mat penting kita buat, karena kita sediakan pasar. Untuk apa? Supaya masyarakat muslim itu kita ajak untuk dapat produksi. Cika, kenapa nggak buat saus? Start kayak mana saya Cika buat saus, kemana Cika produksi? Belum tahu ada 212 mat kan seperti Iya, itu. benar. Nah, sekarang permasalahannya kalau kita nggak bentuk pasar, mau kemana dibawa produk-produk saudara kita? Betul. Nah, ini jadi ada kesinambungan ya antara Iya. pasar yang dibentuk oleh Rasulullah juga membentuk produktivitas kaum muslimin. Jadi produktivitas kaum muslimin apapun yang dibuat oleh kaum muslimin itu tertampung di pasarnya kaum muslimin. Iya. Sehingga bagaimana kita dakwahkan agar produk itu bisa laku dan dibelanjai oleh kaum muslimin lainnya. Seperti Benar. itu. Berarti selesai podcast ini mungkin Rahmat, Firman kita bisa berpikir bagaimana menciptakan sebuah produk baru nih. Satu yang tadi udah kita tangkap, saus dan kecap untuk Banda Aceh mungkin Belum ada yang produksi yang, belum ada yang secara merek massal. lokal. Belum ada merek lokal. Belum ada merek lokal. Itu mungkin bisa kita pikirkan. Ya. Selesai Insya corona Allah, kita itu mulai. luar biasa. Dan itu sudah kita di UIN pun pada saat mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat itu sengaja diundang untuk mengedukasi bagaimana mahasiswa sudah tamat ini supaya dia tidak menyebabkan saja baik mantadeng dengan PNS, tidak pegawai. Jadi kalau bukan pegawai itu bukan pekerjaan. Tapi sekarang sebetulnya saya melihat bahwa pertanian itu luar biasa nilai ekonominya, peternakan itu luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat Cika, di musim corona ini yang paling aman itu orang kampung. Iya, benar. Kenapa saya bilang orang kampung? Mehet si tinggal kau mana? Ya. Mehet bawah mana tinggal cok. Yumpung. Mehet breh nah ada sawah. Iya. Ada mau sayur. Ada sayur di belakang rumah. Betul. Jadi apa yang mereka butuhkan? Tak perlu uang.
Nah sekarang yang pontang-panting ini kan kita nih yang merasa sok berdasi dan sebagainya, bekerja pontang-panting, tapi pada saat mereka nggak ada jualan kita nggak bisa apa-apa, malah sehingga terjadi kan borong-borongan kan. Betul. Seakan-akan wah, harus diborong dan sebagainya, sehingga bisa memberikan kemudaratan bagi orang lain. Tapi kalau orang kamu biasa dia, betul, nggak ada masalah. Nah inilah sebetulnya konsep-konsep ekonomi yang ingin dibuat oleh Islam, sehingga nggak ada ketergantungan kita itu secara kapitalis itu nggak ada. Ternyata apa yang diajarkan oleh Nabi kita itu sebenarnya itu yang terbaik. Oh, masya Allah, masya Allah. Makanya ada satu kaedah yang penting di sini Cika, adalah hukum yang dibuat manusia itu setelah kejadian baru ada hukum. Benar. Contoh kejadian misalnya orang korupsi, baru dibuat nih ini kayak mana nih cara kita menangkap korupsi. Supaya yang lain orang lain terjerah nih. Kan baru ada hukum setelah ada kejadian. Betul. Beda dengan hukum Allah. Zalikal kitabula la raiba fih. Enggak ada keraguan-raguan. Artinya sebelum manusia ini diciptakan, artinya manusia ini produknya Allah. Betul. Sebelum manusia ini diciptakan, hukum sudah di luar Allah ciptakan. Artinya manusia itu berjalan kepada seharusnya hukumnya Allah. Makanya kalau manusia tidak berjalan dengan hukum Allah, rusak manusia. Contoh HP aja, kalau Cika beli pasti ada manual booknya kan? Iya benar. Pasti ada manual booknya. Itu produk yang diciptakan oleh manusia. Ada manual booknya. Orang kita kalau saya beli misalnya HP iPhone atau Samsung, kalau rusak pasti kita bawa ke dealer iPhone. Kalau iPhone kita punya HP, bawa ke dealer iPhone. Padahal sama-sama dealer. Kenapa nggak kita bawa ke dealer Samsung? Padahal kan sama-sama dealer. Benar. Kita punya Honda, merek Honda, nggak mau kita bawa ke dealer Yamaha. Servisnya. Padahal sama-sama sepeda motor. Kenapa itu saja kita ragu? Padahal itu buatan manusia. Nah masalahnya sekarang kita harus tanyakan sama diri kita sendiri. Pada saat kita ini menjadi produknya Allah, produk Allah itu produk sempurna, bukan jelek-jelek. Nah pada saat kita tinggalkan manual booknya, maka sungguh manusia itu akan rusak. Betul. Nah, begitu juga produk aja kalau nggak ada lihat manual booknya itu rusak. Kita nggak bisa, seharusnya on kita buat off, yang seharusnya off kita buat on. Betul, seperti itu. Jadi kacau semua ininya ya. Sepertinya agak ini ya pembicaraan sore hari ini ya. Kemudian gini Ustaz, ada budaya yang sedang digembar-gemborkan itu belanja di warung tetangga gitu kan. Sebenarnya itu sangat bagus Ustaz ya. Dan itu lebih menarik daripada jauh-jauh hanya bergaya di supermarket kelas besar, di mall dan sebagainya. Ternyata di warung tetangga samping itu lebih bagus kita belanja di situ, walaupun harganya lebih mahal 100-200 rupiah. Toh nanti waktu kita meninggal, kita sakit, tetangga itu duluan yang datang. Betul. Bukan pemilik mall, bukan karyawan mall yang datang. Betul. Itu saya sangat setuju. Jadi kaedahnya sebenarnya itu kembali lagi kayak saya katakan tadi. Pada saat saya mengatakan ini hanya saya katakan berdasarkan logika manusia, mungkin logika saya nggak sama dengan logika Cika, nggak sama dengan logika adik-adik di sini. Saya katakan A, logika saya mengatakan Cika, logika saya mengatakan ini. Cika pasti akan membantah. Tapi kalau saya sampaikan apa yang Allah dan Rasul sampaikan, kalau Cika nggak suka pun, Cika harus diam. Cika harus menerima. Betul. Karena berbicara Islam itu adalah aslama. Aslama itu apa? Menyerahkan diri. Suka nggak suka, mau nggak mau harus ikut. Ya karena itu aturan. Ya aturan. Gitu. Nah contoh, kita berbicara berbelanja sesama saudara. Betul. Kata Rasul, kamu sesama dengan saudaramu yang muslim itu seperti ibarat bangunan, saling melengkapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk saudaranya dan orang lain. Nah, kaidah itu harus kita pakai pada saat kita berbelanja kepada tetangga atau saudara kita muslim. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa yang pertama, tahu nggak kita pada saat mereka itu berjualan, contohlah enyak-enyak. Ini saya alami tadi pagi lah nyaknya itu jualan pisang, jualan macan dan sebagainya di pasar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nyaknya itu berjualan itu dia memang karena kebutuhan? Yang kita melihat sebetulnya yang pertama bisa jadi kebutuhan. Yang kedua lebih dari itu beliau menjaga dirinya atau menjaga harga dirinya dari meminta-minta. Nah, ini konsep yang dibuat oleh Rasulullah, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang tangannya di atas. Benar. Artinya kenapa kita buat usaha, kenapa kita melakukan transaksi jual beli? Kita tahu bahwa mereka itu menjual barang, melakukan transaksi penjualan itu karena mereka ingin barangnya itu laku dijual. Nah, pada saat barang mereka laku dijual pasti ada laba. Nah, laba itu untuk apa? Untuk menghidupi diri dan keluarganya. Nah, menghidupi diri keluarganya pertama.
kemudian untuk pendidikan anak-anaknya. Kemudian dari laba itu juga bisa dipergunakan untuk kembali lagi kepada kaum muslimin. Dalam bentuk apa? Zakat, infak, dan sedekah. Makanya pada saat kita berbelanja kepada saudara kita yang muslim, saya ingatkan kembali kepada kita semua, terutama bagi saya, itu kita niatkan bahwa ya Allah, saya berbelanja kepada saudara saya ini dalam rangka saya membantu dia. Ya mudah-mudahan dengan laba yang diperoleh itu bisa dia pergunakan untuk kebutuhan rumah tangganya dan dia bisa pergunakan untuk pendidikan anak-anaknya. Coba bayangkan jika kalau kita atau uang kita itu mengalir kepadanya, kemudian karena peran kita itu dia terhindar dari meminta-minta yang pertama, kemudian dari dana yang kita berikan, transaksi jual beli yang kita lakukan, dia tercukupi keluarganya. Padahal orang bekerja itu jihad yang paling utama, ya kan? Kemudian dia mencekolahkan anaknya menjadi tahfiz dari aliran dana yang kita keluarkan. Bagaimana amal jariahnya? Benar. Coba bayangkan kalau memang kita berbelanja itu seperti yang Cika bilang, pamer-pameran dan sebagainya. Dan masalahnya sekarang kadang-kadang pamer-pameran itu kadang-kadang bukan karena banyak uang pun. Malah sekarang kita menganggap remeh hutang. Ini sekarang untuk membeli beras saja itu ngutang. Itu kan berarti orang miskin. Benar. Karena itu gesek tadi. Ya kan, gesek 1 juta 2 juta. Padahal dia orang miskin. Kenapa orang miskin? Karena dia berutang, kartu kredit, berutang. Nah, ini kan masalah sekarang. Benar. Nah, tinggal bagaimana konsep yang seharusnya itu salah itu diputar balikkan kembali. Karena ini kita sudah masuk zaman di mana orang yang berbuat baik atau berbuat yang baik itu dianggap aneh. Sedangkan orang yang sebenarnya berbuat yang tidak baik itu dianggap hal yang biasa. Seperti itu. Baik, Ustaz. Ini juga masih berkaitan sih, Ustaz, dengan pembahasan kita juga. Ada titipan pertanyaan dari teman-teman ini. Ada fenomena yang menarik selama masa COVID ini, Ustaz. Yaitu meningkatnya harga emas atau logam mulia itu, Ustaz, kan. Dan berhubung juga Ustaz adalah apa ya istilahnya praktisi di bagian jual beli dan investasi itu tersebut. Nah, bagaimana ini Ustaz terhadap fenomena ini meningkatnya nilai emas di tengah COVID ini? Karena itu kembali lagi juga seperti hal yang tadi kita bicarakan, tetap sunnatullah itu dari awal sudah dikatakan menggunakanlah mata uang itu yang memang tidak terkuak dengan masa, dengan waktu gitu. Nah, ini kan makin kemari itu kita lihat makin banyak hadis-hadis Nabi, perkataan Nabi dan yang disunah-sunahkan oleh Nabi itu yang memang itu sebenarnya yang terbaik gitu. Nah, itu kan harga emas hari ini meningkat sangat besar. Terjadi inflasi di mana-mana gitu. Bagaimana itu, Ustaz? Jadi yang pertama sebenarnya berbicara hadis Rasul itu adalah segala sesuatu yang akan terjadi. Yang akan terjadi secara sunatullah, suka nggak suka, mau nggak mau pasti akan terjadi. Benar. Juga termasuk dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa akan datang nanti suatu masa yang transaksi kalian itu tidak akan pernah berlaku lagi dengan nilai apapun kecuali dengan memakai dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad kalau tidak salah saya. Nah, itu yang patokan yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbicara bahwa emas itu tinggi dan rendah, itu sebetulnya bukan berbicara emas. Emas itu tidak pernah dia harganya mahal, tidak pernah harganya murah. Yang membuat harga itu murah dan mahal itu adalah nilai kurs. Kalau saya katakan sebetulnya bukan uang, kertas. Nilai kurs kertas yang disematkan atas nama emas itu tadi. Sebagai contoh, nggak usah emas saya katakan. Apa sih beda nilai rupiah kita dengan nilai dolar? Padahal sama-sama kertas. Padahal kertas rupiah kita itu lebih baik, lebih bagus dari dari modelnya. Malah kita ada warna-warni jika. Malah dolar itu cuma fotokopi kok kita lihat. Dolar itu kan cuma hitam putih. Tapi kenapa nilainya itu lebih mahal, lebih besar daripada nilai rupiah yang sama-sama kertas, yang kalau kita lihat gambarnya pun gambar rupiah lebih bagus, lebih menarik, ya kan, walaupun kadang-kadang kualitas secara, kalau berbicara kualitas memang kertas itu nggak punya kualitas. Sekarang kita menanyakan apakah kertas itu punya nilai intrinsik, nilai dalamnya nggak ada. Tapi emas ada nilainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, berbicara emas ini adalah berbicara kita berbicara masalah harta.
bukan masalah bicara apa namanya nilai, bukan bicara masalah uang. Saya teringat dulu orang-orang tua kita dulu ya. Orang-orang tua kita dulu saya melihatnya itu lebih pinter daripada kita. Kita lebih banyak teori daripada praktek. Iya. Orang tua kita itu lebih banyak praktek daripada teori. Contoh, dulu orang tua kita yang ayahnya atau orang tua laki-laki kalau ada lebih uang itu pasti beli tanah. Iya. Ya kan? Benar. Kalau orang tua kita yang perempuan Beli emas. lebih sedikit uang belanjanya itu beli emas. Benar. Tapi kalau ditanya, "Mak, napeng?" Napeng. Tapi pergi ke haji, Ya. menyekolahkan anaknya, Ya, membuat rumah, itu bisa. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya kita banyak uang tapi rumah kita kredit. Sepeda motor kredit. Ditanya tanah pun tanah kita Nggak ada. beli 1000 meter nggak ada. Tapi orang tua kita dulu 1000 meter mudah dia beli. Betul. Karena dia bertransaksi dengan harta. Iya. Dengan harta dia transaksi. Iya, benar. Sedangkan kita bertransaksi dengan nilai semu. Benar. Arti nilai semu di sini adalah nilai yang seharusnya itu tidak bisa menjadikan harta. Benar. Nah, kalau kita merujuk kembali dari histori bagaimana kertas itu beredar, jika Iya. sebetulnya fungsi perbankan pada saat itu adalah mereka menjadi penjamin terhadap simpanan emas masyarakat Iya. yang disimpankan kepada lembaga tersebut. Iya. Contoh, saya misalnya bank nih. Ini awal terbentuknya kertas. Iya. Saya bank. Cika punya emas. Karena harta Cika atau emas Cika itu sudah terlalu banyak, kan nggak mungkin Cika melakukan transaksi itu dibawa-bawa. Betul, Berat. betul. Nah, Cika berikanlah ke saya. Ini Baisan, ini saya punya harta Bang Iksan, Bang Iksan aja, Bang Iksan ya kan. Nah, jadi Bang Iksan, ini saya punya harta banyak. Yeah. Kayak mana caranya? Bisa nggak kamu simpan di tempat kamu, tapi berikan jaminan kepada saya supaya emas ini sama. Oh iya, kemudian saya keluarkanlah secari kertas. Kalau kita Yeah. bicara sekarang ini kwitansi. Kwitansi. Kwitansi itu adalah besaran emas yang Cika simpankan ke Yeah. Bang Iksan tadi. Iya, benar. Nah, itulah kwitansi, itulah sebenarnya uang kertas. Iya. Artinya seharusnya uang kertas yang ada beredar di peredaran bumi ini harus sebanding lurus dengan besarnya emas yang ada. Benar. Nah, masalahnya sekarang adalah sekarang orang negara, terutama negara adidaya yang saya sebutkan di sini, mereka suka-sukanya menciptakan kertas dengan tidak seimbang lagi antara nilai kertas yang dicetak dengan Iya. nilai emas yang dicadangkan, Iya. sehingga apabila terjadi risiko seperti itu, terjadinya ras. Benar. Terjadi ras, sehingga kertas itu sudah terlalu banyak, sedangkan harta malah Iya, tidak ada. benar. Sehingga pada saat kondisi-kondisi seperti ini, salah satu penyebabnya itu tadi. Kemudian yang Iya. kedua, tambang-tambang emas pada saat itu juga ditutup. Iya. Sehingga permintaan orang kepada emas itu menjadi tinggi karena dianggap emas itu sebagai safe haven. Iya. Safe haven itu adalah sebagai penyimpan yang baik. Benar. Karena orang sudah dengan Iya. keberadaan uang-uang kertas itu Benar. tadi kan. Dan hari Itu. ini kan sudah berkembang lagi bahkan jadi uang elektronik. Iya. Iya, Iya. Uang elektronik. Hmm. Kita bilang punya uang? Punya. Berapa? 2 miliar. Mana coba lihat? Ada yang dampaknya cuma 0, angka 0000 Iya. di handphone. Iya, betul. Ya, itu kan juga apa namanya? Mungkin perkembangan zaman, tapi Iya. kan tidak relevan dengan Iya. sunatullah juga Iya. gitu. Karena kan tidak ada fisik nyatanya. Betul, Ustaz, betul. ya. Tapi ada memang perbedaan pendapat ulama-ulama di tentang hal seperti itu. Iya, iya. Tapi kita tidak membahas tentang Ya, perbedaan ya, itu. kita tidak membahas masalah khilafiyah ya. Kita Khilafiyah. hanya merujuk kepada yang seharusnya Benar. berjalan. Nah, jadi Zat, harga emas dulu dengan sekarang memang sebenarnya juga tidak sama, tidak berbeda. Iya. Kalau dulu kita dengan harga, kalau bahasa Aceh itu kan mayam maksudnya. Iya, Mayam. Satu mayam itu 3,3 gram. Iya. Kalau dulu itu 3,3 3,3 kalau di Banda ya. Kalau di Cika, Banda ya. Aceh ya. Kalau Kalau ini Cika nikah di Biren cuma 3 gram. cuma 3 gram Lebih ya. murah. Rahmat yang belum menikah kalau mau murah dikit beli emasnya di Biren gitu ya. Nah, 3 mayam atau 4 mayam sudah bisa dapat 1 ekor sapi. Iya. Zaman dulu. Iya. Zaman sekarang juga seperti itu. Sama, ya. Sama Ya, gitu. ya. Tapi begitu kita rupiahkan, wah jauh banget Ya. gitu. Nah, termasuk ini bagi yang belum menikah juga Ustaz kan. Ya. Sekarang kan udah pada di sosmed. Betul. Ini harga emas tinggi. Betul. Pajan kamu mau kawin lo, Ya. mau kakak lah hanale Betul. juga nih, sebagainya kan. Kalau rata-rata kan wanita Aceh ya ringnya di antara 5, 10, mungkin 15 mayam Ya. maksimal kan. Rata-rata nih Ustaz. Iya, iya. Dulu juga sebenarnya seperti itu. Saya Betul. tanya sama orang tua dulu. Iya, iya. Tapi karena ya dirupiahkan itu, Iya. jadi akhirnya sekarang sangat Betul. sangat besar. Iya. Nah gitu Ustaz. Jadi prediksi Ustaz sendiri ke depan terhadap mata uang kertas dan mata uang uang digital itu seperti apa nih Ustaz?
apakah akan berlanjut dengan jangka waktu panjang atau memang ini sepertinya masa-masa hampir jatuhnya mata uang kertas itu Ustaz, di akhir penghujung. Sebetulnya ini adalah tanda-tanda jatuhnya uang kertas. Begitu Ustaz. Kenapa saya katakan demikian? Karena di uang kertas itu nggak cukup lagi nominal sehingga diciptakanlah digital. Nol-nolnya kebanyakan. Ustaz. Kebanyakan. Benar. Di Venezuela itu untuk beli telur aja perlu dana 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar Venezuela. Luar biasa. Dan di Sudan, Sudan itu salah satu mata pencaharian masyarakatnya itu menjual mata uangnya sendiri. Aneh kan? Nah, ini bisa dilihat nanti di di beberapa berita di Sudan. Mata uang lamanya ya? Enggak, mata uangnya dia cetak, kemudian dia jual hanya untuk menukarkan ke kurs mata uang tertentu. Misalnya $1 nanti karena unik mata uangnya terlalu banyak nolnya. Dia simpan misalnya satu gerobak misalnya itu dia tukar dengan $1 misalnya. Jadi sampai mata uang negaranya sendiri itu diperjualbelikan. Nah, disinilah artinya tidak ada kesetaraan antara manusia yang satu, harta manusia yang satu dengan harta manusia yang lainnya. Seperti ini tadi. Sebetulnya apa beda sih kertasnya negara A dengan kertasnya negara B yang saya sampaikan tadi? Apa beda kertas negara Amerika dengan kertasnya negara Indonesia? Benar. Sama-sama kertas. Kalau kita lihat, saya lebih suka kertas rupiah. Lebih menarik, merah, ada warna-warni. Benar. Daripada bisa diremek-remek lagi. Benar. Kalau dolar diremek-remek udah turun harga. Iya kan? Jadi, lurus dia kan. Nah, makanya kalau saya mengatakan bahwa ini memang sudah waktunya bahwa itu tanda-tanda. Kenapa kertas digital itu muncul? Karena tidak mencukupi lagi nol yang tertera di kertas, sehingga timbullah digital. Dan digital itu juga ada masanya. Akan kembali lagi. Maka dikatakan ada Pameo dikatakan bahwa kalau engkau memiliki harta itu baik tanah, emas dan sebagainya, atau kita katakanlah karena kita berbicara masalah emas ini, katakan kamu itu nggak akan bertambah kaya. Loh kok bisa begitu? Ya, karena kamu akan tetap kaya. Karena yang kamu miliki itu harta. Yang kamu miliki itu harta. Dan tidak terjadi penyusutan di situ. Nggak ada penyusutan. Kalau kita menilai Cika, di tahun 2000 itu ongkos naik haji itu sekitar kalau hitung-hitungan kita itu sekitar 20 dinar. Kalau kita melihat dari nilai rupiah, ongkos naik haji sekarang itu naik kan? Iya benar. Naik. Tetapi kalau kita hitung dinar, turun kok. Cuma 16 dinar. Kok bisa? Kan ini menjadi pembuktian. Artinya secara akal saja kita bisa buktikan. Betul. Nah, seperti itu. Baik Ustaz, makasih banyak nih Ustaz udah berbagi informasi. Tapi sebelum kita tutup, tadi saya lihat ada bawa sesuatu nih sepertinya. Jadi ini Rahmat, Firman dan EN, sahabat-sahabat semua yang di ujung barat. Ini contoh. Ya Ustaz ya, ini contoh salah satu emas. Ini mereknya nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Nampak nggak apa-apa ya? Ini kan hanya salah satu contoh. Contoh. Jadi inilah yang namanya mata uang real. Iya Ustaz. Harta real. Ya, ini UBS ini kebetulan. UBS ini nama produknya Ustaz ya. Untuk perusahaannya PT UBS ya. untuk jadi bersama sejahtera. Ini ada 1 gram. 2 biji 2 gram. Berarti inilah. Hanya sekecil ini loh. Ini kalau dirupiahkan sekarang berapa ya Ustaz? Satu ini. Kalau harga emas kalau 1 gramnya itu 900.000 cuman. 900 ya. 910.000. Oke, berarti rata-rata 900.000. Berarti di tangan saya ini ada 1.800.000. Kalau masukkan dompet uang kertas susah lipat dompetnya. Kalau ini masih bisa muat 10 lagi. Iya benar. Ya. Udah dapat di close up ini? Nggak dapat? Sebesar kartu HP. Iya benar. Sebesar kartu handphone nih. Kartu nama ya. Ya. Oke, dapat kan? Oke, itu aja. Berarti pertemuan singkat kita. Ustaz, terima kasih banyak. Atas kehadirannya, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, dan insya Allah ekonomi umat kita makin bagus di akhir-akhir zaman ini, insya Allah. Dan terbukti apa yang semua yang dikatakan oleh Rasulullah sudah terbukti satu persatu. Dan kita meyakini semua perkataan Rasulullah akan terbukti pada saatnya nantinya. Artinya kita selaku muslim itu akan harus sami'na wa ta'na. Benar. Walaupun secara nalar dan logika mungkin belum sampai kita pada situ, tapi harus kita yakini apapun yang sampaikan itu baik bagi manusia karena kita produknya Allah. Benar. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sekian perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.